Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali di konten ngaji dan saya tertarik untuk membahas metode pengisian, terutama metode pengisian kebal ya. Dan biasanya metode-metode pengisian kekebalan atau ilmu keselamatan ini banyak dipraktekkan oleh orang-orang di luar sana dengan menggunakan media gotri ya, dengan menggunakan media gotri. Di sini saya mencoba membahas hal ini menurut pemahaman saya, oke? Dan pengalaman. Selain daripada pemahaman, ada juga pengalaman. Ingat, selain dari pemahaman, ada juga pemahaman. Oleh karena itu, saat saya menjelaskan, saya juga berani membuktikan, oke? Nah, metode pengisian menggunakan gotri sebenarnya itu tidak ada di dalam kitab manapun, karena gotri sendiri termasuk barang yang baru, ya. Bagaimana bisa ulama-ulama terdahulu mengisi kekebalan, mengisi keselamatan lewat media gotri? Atau orang-orang zaman dahulu, orang-orang sakti zaman dahulu, bukan berarti orang-orang sakti salah, enggak. Orang sakti pun tidak bisa kita katakan salah, kita harus melihat dulu. Dia dari segi amalnya, ibadahnya, akidahnya harus melihat dulu. Tidak bisa kita main vonis mentang-mentang dia bisa kebal ditusuk. Ulama-ulama dulu kan orang-orang zaman penjajahan dulu, orang-orang yang senang wirid, yang senang baca hijib dan lain sebagainya, mereka kuat tubuhnya. Ditembak Belanda nggak sampai mati gitu loh. Nah, jadi bukan berarti orang-orang sakti zaman dahulu ini semuanya salah, enggak, bukan seperti itu. Tapi apakah zaman dahulu orang-orang tersebut menggunakan gotri dalam media pengisian? Kalaupun memang oh iya menggunakan gotri, saya minta buktinya. Oke? Buktinya kan bukan tidak perlu video, tidak perlu foto, enggak, bisa jadi kesaksian misalkan anak Kiai Anu yang menyaksikan bahwa bapaknya, kakeknya dulu mengisi kekebalan dengan gotri dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi pengisian kekebalan dengan gotri menurut saya ini tidak ada, bukan berarti tidak ada kekebalannya, enggak. Ilmu kekebalannya memang ada, ilmu anti cukur, anti tusuk ya, badan disayat-sayat nggak berdarah itu ada, karena ada beberapa murid saya yang bisa mempraktekkan hal demikian. Tapi metode pengisian dengan menggunakan gotri adalah tanda bahwa orang-orang yang melakukan hal tersebut dia nggak paham-paham amat mengenai ilmu kebal. Kenapa? Karena gotri ini media. Yang bikin kebal itu bukan gotri loh. Yang bikin kebal bukan gotri, tapi sesuatu hal, tapi ruhaniyah di dalam media tersebut, itulah yang bisa bikin kebal. Khodamnya ya, ingat khodamnya, bukan gotrinya. Begitupun seperti air yang dibacakan doa, yang bikin sembuh bukan airnya, tapi barokah dari air tersebut. Nah sekarang, jika memang yang dicari hanya kekebalannya, kenapa harus pakai gotri? Kenapa nggak lewat makanan, nggak lewat air? Gitu loh. Nah, orang-orang yang melakukan proses pengisian dengan gotri adalah mereka yang tidak paham-paham amat. Orang-orang yang sudah paham bagaimana proses bekerjanya ilmu kebal, bagaimana proses bekerjanya khodam. Mereka nggak perlu media-media yang ribet seperti gotri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan nyawa. Di dalam gotri kan itu besi ya, ada zat-zat kimia, itu bisa sampai merusak ginjal, lambung dan lain sebagainya gitu. Dan kalaupun memang ada gotri yang ditelan, katanya gotri ditelan kan langsung hilang di dalam tubuh, ya sudah silakan rongsen. Kalau ada hasil rongsennya saya percaya itu gotri hilang dalam tubuh, tapi kenyataannya nggak hilang. Gotri itu masuk ke dalam tubuh, dicerna, dan gotrinya nggak hilang sampai keluar lagi dari dubur, keluar jadi kotoran, gotrinya masih ada. Jadi itu artinya orang-orang yang melakukan pengisian dengan gotri memang mereka nggak bisa amat, nggak paham amat. Dan hati-hati, jangan sampai kita belajar atau mempercayakan urusan kita kepada orang yang bukan ahlinya. Mereka mengisi kekebalan dengan gotri berarti mereka memang bukan ahlinya. Kalau mereka memang ahlinya, seharusnya mereka bisa mengisikan kekebalan dengan media yang lain. Bisa diberikan ilmu, bisa diberikan wafak, atau apapun itu. Tidak perlu ada gotri ditelan. Bukan saya benci kepada gotri, benci kepada orangnya, bukan. Tapi kalau gotri ditelan itu bahaya. Bahaya, silakan tanya ke dokter. Bahaya, itu bisa merusak ginjal. Bisa merusak ginjal, serius. Karena zat-zat di dalam gotri tadi itu bisa menyebar di dalam tubuh kita. Oke? Jadi semoga video ini mencerahkan, dan untuk teman-teman yang memang terbiasa melakukan pengisian dengan gotri, saya mohon hentikan hal tersebut, coba ke media yang lain. Pasti tajrib kok, pasti tajrib kalau memang ilmunya benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.